Dalam sebuah dunia yang terus berubah, perempuan menghadapi berbagai tantangan yang kompleks, dari catcalling yang meresahkan hingga tekanan patriarki yang menekan. Isu-isu seperti beauty privilege, kebebasan berpakaian, dan pergaulan bebas memainkan peran penting dalam kehidupan sehari-hari. Dalam video kali ini, kita akan menggali lebih dalam tentang isu-isu ini dan bagaimana mereka mempengaruhi perempuan di seluruh dunia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, hari ini aku dan teman-teman aku mau bahas tentang Pergaulan bebas. Ngomong-ngomong tentang pergaulan bebas nih, lu pada ngeliat nggak sih berita di TV tadi pagi? Enggak, emang kenapa? Iya dah, emang ada apa sih? Oh itu loh yang anak di bawah umur udah positif narkoba. Ih, lu pada bingung nggak sih? Masalah mereka masih pada di bawah umur loh. Biasanya yang kayak gitu akibat dari pergaulan bebas. Ih iya tahu. Masa udah masih di bawah umur langsung terjerumus dalam pergaulan bebas? Biasanya itu kurang bimbingan sama orang tuanya tuh. Selain dari kurang bimbingan, bisa jadi lingkungan sekitarnya sih yang berpengaruh besar ke pergaulannya. Iya ya, kenapa mereka nggak ngejauhin diri dari lingkungan sekitar yang berpengaruh buruk? Karena mereka masih ibaratnya pemikirannya masih rendah, jadi tuh mereka gampang terjerumus dalam lingkungan sekitar. Makanya kita tuh harus pandai-pandai milih teman dan juga kita harus punya berpegang teguh sama pendirian kita. Biar kita nggak terjerumus tuh ke pergaulan bebas kayak mereka-mereka. Itu benar. Oke guys, kali ini kita bakal ngelanjutin tentang tema pergaulan bebas nih. Menurut kalian apa ya pergaulan bebas yang lagi marak-marak ke zaman sekarang? Kalau menurut aku sih, pasti kalau yang di kalangan kita nih, para remaja, kayak mabuk-mabukan, hamil di luar nikah, terus ada juga perempuan yang merokok karena lingkungan sekitarnya dia. Wah iya juga ya, kira-kira apa ya faktornya? Faktornya tuh bisa jadi rendahnya tingkat pendidikan keluarga yang mempunyai keluarga yang broken home, sama ekonomi keluarga. Wah iya ya, kalau ekonomi keluarga bisa jadi faktor penyebab ya. Kalian tahu gak itu kenapa? Mungkin karena dia tuh pengen di tingkat atas, cuman kayak dia minder sama ekonomi dia juga. Tapi juga ada loh yang tingkat ekonominya tuh tinggi, cuman karena dia dikasih uang terus sama orang tua, jadi kayak dia buat mabuk-mabukan, buat beli rokok atau yang lainnya gitu yang bersifat negatif lah. Iya ya, mungkin karena lingkungan juga ya yang menjadi faktor mereka tuh untuk pengen kelihatan lebih uang, apa mungkin lebih di atas gitu kayak teman-teman mereka. Jadi mungkin mereka merasa malu karena ekonomi keluarga mereka nggak sepadan sama teman-teman mereka. Terus gimana ya? Tapi apa kalian tahu tentang pergaulan bebas yang lain selain dari itu? Menikah kan itu termasuknya kayak pelecehan, bisa jadi karena kita udah menutup aurat, kayak udah sesuai dengan bimbingan agama, tapi ada aja cowok yang masih suka melecehin gitulah. Bahkan kayak ada yang sama kakak kandung sendiri atau kakak tiri, atau kadang juga yang paling parah banget itu sama ayahnya sendiri sih. Oh iya kak, kalian punya cerita nggak tentang hamil di luar nikah atau apapun itu di lingkungan sekitar kalian? Di tempat gua ada sih yang adiknya berhubungan sama kakaknya sendiri. Ih kok bisa gitu ya? Terus gimana? Kurang tahu sih, pokoknya intinya dia berdua tuh hamil, jadilah anaknya itu. Tapi katanya sih anaknya itu nggak ada kekurangan, cuman mungkin perlambatannya gitu. Oh iya ya, mungkin itu faktor dari karena kurangnya pemasukan agama-agama gitu, kayak mereka kurang didikan agama Islam yang bikin mereka tuh jadi nggak terlalu tahu, apa mungkin emang merekanya sendiri ya keinginan dari dirinya sendiri. Kayak kalau yang dari keinginan diri sendiri, kayak dia nggak banget deh dibilangnya. Apalagi saran dari aku yang lain itu bisa kayak kita deep talk sama orang tua gitu, jadi kita bisa leluasa gitulah sama yang lain, sama orang tua. Terus apalagi
yang kalau kita punya trauma medusa itu udah parah banget kalau bagi aku. Serem juga. Jadi ada nggak pesan-pesan kalian gitu buat teman-teman di sana biar mereka tuh bisa terhindar dari pergaulan-pergaulan bebas yang bikin mereka tuh terjerumus banget ke hal-hal yang nggak diinginkan gitu loh. Harus bisikan syaitan, kita juga harus sadar terus loh sama diri sendiri kita gitu loh. Jadi kalian harus apa ya, ibaratnya tuh kalian milih-milih teman yang menurut kalian tuh baik, bisa ngejerumusin kalian dalam hal-hal kebaikan. Bahkan zaman sekarang kayaknya banyak banget ya orang-orang di luar umum yang udah nggak ada rasa malunya juga buat kayak berlebihan gitu dengan lawan jenisnya. Jadi menurutku itu tuh kurang baik buat kalian juga. Jadi saran dari aku, kalian harus bisa ngejaga diri kalian dari hal-hal yang tidak diinginkan. Kalau kita mau berbuat sesuatu, dipikir-pikir lagi deh guys. Pokoknya buat kita para perempuan juga ya. Perempuan itu udah punya junjungan tinggi lah buat dirinya sendiri. Masa ya kalian mau ngejatuhin diri kalian coba buat laki-laki? Kan itu nggak baik juga ya guys. Jadi harus mahal. Jadi kita jadi wanita itu mahal, gak boleh murah ya guys. Oke, terima kasih. Halo guys, kali ini kita akan membahas topik catcalling. Jadi menurut kamu tuh catcalling apa sih? Catcalling itu suatu pelecehan seksual yang bersifat verbal atau melalui perkataan. Ada nggak sih pengalaman kalian tuh catcalling? Ada, aku pernah ngalamin. Ya gimana perasaan kamu pas dapat tindakan catcalling itu? Ya risih aja, risih terus kayak nggak menyenangkan gitu. Oh iya benar. Pasti risih nggak sih? Apalagi kan orang asing tiba-tiba manggil-manggil apa sih kayak ih. Ya, bener banget. Nah, sebenarnya catcalling itu termasuk perilaku kriminal loh teman-teman, karena korban catcalling itu bisa melaporkan pelaku kepada tindak pidana. Ada undang-undangnya juga nggak sih? Ada, coba. Undang-undangnya itu tentang hak asasi manusia yang tertera di pasal 30 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999. Apa sih yang menyebabkan seorang korban itu kena catcalling, kayak dari segi pakaian atau penampilan? Gimana menurut kalian? Apa penyebabnya gitu catcalling? Sebenarnya penyebabnya mungkin dari pemikiran pelaku sendiri sih ya, karena terkadang kita kan udah pakai pakaian yang menutup aurat, pakai iya masih tetap kena. Iya, zaman sekarang banyak sih ya orang yang udah bajunya tertutup tetap aja dapat perlakuan catcalling, bahkan sampai ke pelecehan seksual. Bener banget. Ya. Gimana sih perasaan kalian kalau dapat catcalling? Rasanya sih, jadi kalau aku risih ya. Iya, sama aku juga risih lah. Iya, risih. Kayak kita tadi ya, risih. Emang risih banget gak sih? Kalau kalian kan pernah nih dapat tindakan catcalling. Itu di mana dan kapan terjadinya? Coba boleh diceritain nggak? Boleh. Kalau aku, waktu kalian tahu pasar pagi kan yang di perbatasan? Oh iya, tahu. Aku tuh tadinya mau ke toko tante aku karena tante aku tuh jualan di sana, tapi sekarang udah pindah. Nah, pas itu aku sama teman-teman aku ke sana jalan kaki. Terus tiba-tiba ada orang asing gitu yang manggil-manggil aku. Padahal kan aku gak kenal ya. Terus ya udahlah, aku diemin aja, aku jalan terus kayak gak aku gubris gitu. Nah, habis itu dia tuh tetap maksa kayak manggil terus nyamperin. Habis itu dia bilang, "Kak, minta nomor WA-nya dong," gitu. Terus aku bilang, "Maaf ya mas, privacy, lagian kita kan nggak kenal juga, ngapain minta nggak sopan banget," gitu. Terus akhirnya ya udah, masa kayak balik gitu, terus kayak dia marah-marah gitu kan. Terus ya udah aku jalan pulang. Serem banget gak sih? Selain dipanggil-panggil kayak gitu udah risih banget, terus kedua dimintain nomor WhatsApp-nya, itu udah kayak apa sih? Buat nomor WhatsApp itu termasuk privasi kita nggak sih? Iya, yang nggak bisa asal dikasih ke orang. Ya gimana ya? Kayak identitas kita jadi apalagi nggak kenal, jadi aduh nggak bisa deh. Iya nggak bisa.
Terus juga catcalling itu timbulin trauma kan, kita jadi kurang percaya diri, terus kita kalau kemana-mana tuh ngerasa was-was dan takut, kayak takut ngalamin hal serupa. Terus pas kamu dapat catcalling itu kamu ada apa ya, lapor atau gimana nggak ke pihak yang berwajib? Enggak sih, aku cuma cerita ke orang-orang terdekat aku, kayak orang tua aku sama teman-teman aku gitu. Jadi kita harus lebih waspada, hati-hati, jangan gampang di apa ya, apalagi sama laki-laki gitu. Jadi jaga diri kita. Jadi kita di sini mau melanjutin pembahasan tentang catcalling. Ngomong-ngomong, kalian tahu nggak sih catcalling itu kayak gimana? Kalau catcalling kayaknya saya belum tahu deh. Apaan tuh? Kalau menurut pribadi gue sih, sebagai pengalaman yang pernah gue alamin, gue tuh waktu itu apa ya, ban motor gue kan kempes gitu. Terus gue sama teman gue kayak buat isi ban angin. Di situ ternyata ada banyak kayak orang tua, kayak bapak-bapak. Ternyata catcalling itu bukan dari anak muda doang, tau guys. Waktu itu di sana temen gue kan lagi bayar gitu buat habis isi ban angin gitu. Di situ gue sendirian di motor, tiba-tiba gue digodain bapak-bapak gitu kayak, "Neng, sekolah di mana?" katanya gitu. Terus, "Kok bisa cantik banget, Neng? Boleh minta nomor WhatsApp-nya nggak?" Itu kan kayak gue sebagai anak kecil takut banget gak sih? Takut orang tua mungkin bisa dibilang puber kedua gak sih ya guys ya? Takut banget gak sih begitu? Kalau kamu kayak gimana, Tak? Kalau aku tuh nggak tahu ya, ini termasuk abang-abang orang cowoknya itu manggil aku atau bukan, cuman aku pernah ngalamin abis nganterin teman ke rumahnya itu, di tengah jalan ada ya ojol lah bilang kayak itu kan, aku refleks nengok kan ya, cuman kayak di situ cuman ada sepi gitu loh jalannya, jadi cuman ada aku sama abang ojol itu, jadi kayak ini abang apaan sih gitu. Kalau mau Nida ada nggak pengalaman? Ada sih, pas mau bawa motor kan lampu merah, terus berhenti kan sampingnya truk, terus tuh habis itu abang-abang truk langsung bilang gini, "Kill Neng," gitu. Terus aku pengen kabur juga tapi kan nggak bisa karena masih lampu merah. Akhirnya pas lampu hijau langsung benar-benar ngebut banget, langsung kayak harus hilang arah dah sama truknya. Kita sebagai perempuan tuh harus ngelawan, jangan takut buat ngelawan catcalling, karena kalau misalkan kita diem aja bisa jadi kita tuh sebagai perempuan nerima kalau kita tuh direndahin sama laki-laki itu. Jadi kita semua tuh harus lawan rasa takut itu ya. Iya, harus berani, pokoknya jangan takut, karena kita tuh gak lemah guys, kita tuh kuat ya. Wow, kebebasan berpakaian ya. Oke, itu udah jadi topik hangat banget sih. Menurut gue pribadi ya, kebebasan berpakaian itu cara kita mengekspresikan diri melalui fashion yang kita pakai. Dan kebebasan berpakaian itu kan untuk semua orang kan, hak bagi semua orang, khususnya tuh para perempuan. Jadi ini tuh emang jadi topik hangat banget buat para perempuan. Dan pastinya hal ini tuh ada sisi baik atau positifnya dan juga ada sisi negatifnya. Nah, dari sisi positifnya itu, dengan kebebasan berpakaian, kita tuh dapat mengekspresikan diri kita sendiri melewati fashion itu. Karena kan setiap orang punya keunikan dan kreatifannya dalam berpakaian kan. Itu sih. Bener tuh Rere, tapi juga ada loh sisi negatif dari kebebasan berpakaian. Itu kan sekarang tuh banyak ya, fashion sekarang tuh yang nggak seharusnya dipantaskan, tapi jadi dipantaskan dengan alasan tuh kayak kebebasan berpakaian gitu. Benar-benar. Nah, banyak juga orang yang membandingkan antara fashion itu juga butuh harga. Karena kan sekarang fashion tuh ada yang elegan dan glamor kan, dengan harga yang murah, tapi malah menjadi hujatan para orang-orang gitu. Padahal fashion itu tuh dilihat dari cocok atau enggaknya sih kita memakai fashion itu kan, bukan dari harganya. Apalagi kalau dikaitkan dengan kebebasan berpakaian ini, fashion itu tuh dilihat dari bagaimana cara kita mengekspresikan diri kita melalui kekreatifan yang kita buat untuk diri kita sendiri sih tentunya.
Jadi guys, menurut gue tuh hak berkebebasan berpakaian itu udah menjadi hak buat semua orang, khususnya buat perempuan sih ya. Tapi kita juga harus lihat nih etika dalam berpakaian, karena bagaimanapun kita mau berpakaian, gimana pun kita mau berekspresi itu juga harus ada etikanya nggak sih? Nah, so guys, jadi kalian jangan malu dan jangan gak pede sama fashion yang kalian pakai, karena hak berkebebasan berpakaian itu ada. Hai guys, jadi hari ini kita mau ngebahas apa itu beauty privilege. Tapi sebelumnya, lu nyadar gak sih, temanya tuh lagi bagus banget, apalagi matching sama baju kita. Atau yuk. Ya, BTW, kerudung lu cakep banget. Ini di mana tuh? Oh, ini gue beli di Lavi ya? Oh, yang punya selebgram yang lagi naik daun itu ya? Iya, aduh, tapi gue lupa siapa sih itu namanya. Sasfir. Nah, iya, sumpah, jujur gue tuh suka banget sama cara berpakaian dia, apalagi tuh, pokoknya dia tuh cantik banget. Iya bener banget, apalagi tuh auranya tuh elegan banget. Lu pernah gak sih insecure sama dia? Kalau insecure sih gak pernah ya, tapi kalau misalnya iri pernah, soalnya gue tuh suka banget sama outfitnya, sama fashionnya, sama cara dia ngomong. Itu tuh cantik banget. Nah, iya bener banget, kayak siapa sih yang gak mau jadi dia, pasti tuh dia juga pernah ngalamin yang namanya beauty privilege gak sih? Kamu tahu gak sih apa itu beauty privilege? Beauty privilege tuh kayak hak yang didapetin sama orang yang cantik gak sih? Iya, iya juga sih bener, kayak lu tuh cantik, pasti lu tuh bakal diterima dimanapun, kayak lu mau temenan sama siapapun, pasti lu bakalan diterima. Kamu pernah gak sih ngalamin beauty privilege? Kalau gue sih pernah ya, pas gue tuh lagi jalan sama temen gue, kayak dia tuh cantik, terus dia tuh jadi bahan perhatian orang-orang gitu, kayak banyak yang minta Instagram dia, terus banyak juga yang kayak ngeliatin dia gitu, jadi pernah. Cuman yang pastinya tuh beauty privilege itu bukan tentang kecantikan doang gak sih? Betul, beauty privilege itu bukan soal cantik aja, tapi gimana cara diri kita ngerawat diri kita. Kalau misalnya kita cantik tapi kita nggak ngerawat diri, ya sayang sih Cuma sebenarnya. juga ya. Betul. Oh, berarti kalau misalnya cantik terus gak ngerawat diri tuh sama aja dong? Yang pastinya iyalah, karena kayak lu cantik tapi lu nggak ngerawat diri lu, ya udah. Sama aja. Oke, jadi itu tadi pembahasan kita tentang beauty privilege. So, habis ini bakal ada pembahasan tentang patriarki. Sekian dari kami. Dadah! Halo teman-teman, jadi kita mau membahas tentang patriarki. Ya tuh kemarin Bu Lela pas Dede pernah bilang gak sih kayak sebenarnya tuh perempuan tuh nggak diwajibin buat bisa masak, bisa ngepel, bisa ngurus rumah, karena tuh sejatinya perempuan tuh melahirkan dan menyusui aja anak-anaknya. Benar-benar. Nah, gue pernah dengar nih istilah stereotip dalam patriarki. Itu maksudnya apa sih? Stereotip tentang perempuan dalam patriarki itu membuat prasangka buruk kalau perempuan itu lemah, tidak kompeten, terus hanya bisa bekerja sebagai seorang istri atau ibu. Tapi menurut kalian, speak up tentang kesetaraan perempuan dan laki-laki itu penting nggak sih? Menurut gue penting banget sih, karena dengan kita speak up itu bisa mengubah pandangan masyarakat kalau sebenarnya perempuan tuh juga punya kesempatan, punya hak yang sama untuk berkembang dan berkontribusi dalam hal apapun. Dan pentingnya kita speak up tuh biar perempuan gak gampang direndahin. Dan yang paling penting nih, untuk mematahkan statement orang yang suka bilang, ngapain perempuan sekolah tinggi-tinggi kalau ujungnya juga di dapur. Nah, gue kalau misalnya ada orang ngomong kayak gitu, gue kesel banget. Iya kan? Benar. Kacau. Apa sih yang bisa kita lakuin untuk membantu perempuan-perempuan di luar sana untuk meraih hak-hak yang sama nih? Sebenarnya kalau dari hal-hal kecil tuh biasanya kan anak perempuan suka diledekin kan sama anak-anak laki di kelas. Itu tuh seharusnya kita tuh dari mulai hal-hal kecil itu kita udah harus berani speak up, kayak apaan sih maksud lu ngomong kayak gitu tuh apa gitu. Kita harus berani dulu. Yang pertama kita harus berani, kita ngelawan apa yang laki-laki omongin ke kita tuh kita harus buktiin kayak enggak, gue nggak kayak apa yang lo omongin gitu. Terus yang kedua, kalau misalnya di masyarakat, sebaiknya kita sebagai perempuan tuh membuat organisasi say no to patriarki. Itu tuh isinya jadinya kita kayak perempuan nih membuktikan kepada laki-laki di luar sana kalau gue tuh bisa loh ngelakuin apa yang
sama kayak yang lo lakuin. Betul. Kita itu harus, maksudnya kayak lo laki-laki nggak boleh lah membuat kayak lo tuh laki-laki tuh janganlah menganggap kita sebagai perempuan kayak alah lo cuman bisanya kayak gitu sih kalau menurut gue ya. Terus sebenarnya menurut kalian nih, kita tuh sebagai perempuan penting banget nggak sih buat ngangkat hal atau isu-isu tentang patriarki kayak gini? Nah, kalau menurut gua tuh penting banget buat kita tuh paham tentang patriarki. Selain jika kita paham tuh, jadi kita bisa mengetahui gimana cara supaya ketidakadilan ini, sistem tidak adil ini tuh bisa cepat hilang. Terus habis itu dengan kita paham juga, kita bisa membuat dunia yang lebih asik, gimana tuh perempuan sama laki-laki tuh setara. Jadi tuh penting banget buat kita belajar sama-sama atau nggak luangin waktu buat kita belajar tentang patriarki. Gitu. Jadi kita sebagai perempuan ingin mengingatkan kepada perempuan-perempuan lain kalau ayolah kita mulai dari hal-hal kecil untuk bisa melawan atau membuktikan kalau perempuan tuh nggak gini loh, perempuan tuh nggak selemah itu loh buat dikatain kayak gitu guys. Halo guys. Nah, jadi kita di sini bakalan lanjutin tentang topik patriarki yang sebelumnya udah dibahas nih. Jadi kita kan pasti udah tahu nih, secara simpelnya patriarki itu kayak gimana. Nah, jadi sebetulnya tuh patriarki itu apa sih? Patriarki itu sistem sosial dan budaya di mana seorang perempuan itu selalu direndahkan oleh laki-laki, padahal laki-laki itu punya potensi yang lebih tinggi. Tapi kan kenyataannya nggak kayak gitu. Nah, bener nih. Jadi kan di dalam kehidupan sosial ini laki-laki selalu dianggap kayak mereka tuh punya kayak derajat yang lebih tinggi daripada perempuan. Padahal kan nyatanya enggak kan ya. Dari apa yang aku lihat dari sosial media juga nih, banyak perempuan-perempuan yang terjebak dalam sistem patriarki dari keluarga mereka. Kayak misalnya mereka tuh disuruh buat kerjain segala pekerjaan rumah tangga. Padahal kan sebenarnya laki-laki juga punya kewajiban untuk melakukan hal itu kan. Nah, terus juga berarti secara nggak sadar tuh di sekeliling kita juga bakalan banyak banget patriarki, ataupun kalian sendiri yang ngerasain patriarki. Nah, contohnya tuh kayak di dalam keluarga, laki-laki biasanya memegang penuh kontrol atas keputusan penting ataupun dalam pekerjaan. Misalkan kayak perempuan tuh susah banget tahu buat dapetin posisi atau posisi yang tinggi. Kayak misalkan di bidang-bidang tertentu tuh. Nah, terus gimana sih caranya perempuan mendapatkan kesetaraan? Sebenarnya perempuan itu bisa ngeraih di bawah-bawah itu misalnya dengan cara seperti saling mendukung dan menghargai satu sama lain antar sesama wanita, dan juga dengan untuk terus aktif dalam menggunakan hak mereka, dan juga dengan untuk mengambil peran aktif dalam kehidupan sosial, tapi juga dengan tanpa merendahkan orang lain, baik itu perempuan maupun laki-laki. Nah, mungkin cukup sekian topik patriarki dengan pembahasan-pembahasan sebelumnya, yaitu pergaulan bebas, habis itu catcalling, kebebasan dalam berpakaian, beauty privilege, sama yang terakhir kita bahas juga yaitu patriarki. Semoga semua perempuan yang nonton video ini bisa mengambil sisi positif dari apa yang kita bicarakan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I'm super shy, but wait a minute while I make you mine. Darling, 지금 you're on my mind all the time. I wanna tell you, but I'm super shy. I'm super shy, but wait a minute while I make you mine. Darling, 지금 you're on my mind all the time. I wanna tell you, but I'm super shy. And I wanna go out with you. Where you wanna go? Find a spot, just at the top, looking pretty. Follow me. 우리 둘이 나란히 보이지? 내 눈이 갑자기. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.